Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lagi baca apa itu? Ini lagi baca buku tentang puasa, tapi saya bingung tentang asyam sama takwa. Kalau begitu mari kita sama-sama menyimak penjelasannya lebih lanjut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahi wa bihamdih. Alhamdulillahil wahidil qahar. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahul ghaffar. Wa ashhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhul mukhtar. Wa ala alihi wa sahbihi ila yaumil mahsyar. Allahumma aslih ummata Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa farrij an ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam warham ummata Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa anshur wahbaz wa ayyid nahdatal watani fil alamin bihaqqi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Amma ba'd. Para pendengar yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, marilah kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas nikmat besar yang Allah berikan kita, yakni bisa bertemu dengan bulan suci Ramadan, Sayyidus Syuhur, raja dari semua bulan. Semoga kita tetap sehat untuk menjalankan ibadah selama Ramadan ini. Amin. Salawat salam atas junjungan alam Nabi kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan dengan kita menjalankan segala perintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, termasuk banyak membaca sholawat di bulan suci Ramadan, kita semua mendapatkan syafaat beliau di hari kemudian. Amin ya rabbal alamin. Hadirin para pendengar yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pertemuan kita kali ini kami akan menyampaikan sebuah kajian, yaitu korelasi rahasia kalimat siam dengan kalimat al-muttaqun. Yang kedua kalimat ini Allah satukan dalam Al-Quran. Firman Allah Subhanahu wa taala surah Al-Baqarah ayat 183. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ayat ini menjadi dalil tentang wajibnya perintah puasa di bulan suci Ramadan. Ada dua hal yang perlu kita ambil, kita garis bawahi, yaitu kata siam. Ada apa sehingga akhirnya ditutup dengan la'allakum tattaqun. Hadirin para pendengar yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ada apa dengan perintah puasa dalam ayat ini yang mengatakan kutiba alaikumus syiyam? Telah diwajibkan, telah dipardukan kepadamu berpuasa. Dengan ujung ayat ini mengatakan la'allakum tattaqun, agar kamu bertakwa. Itulah yang akan kita gaji kali ini. Ternyata kalimat asyam
Siamun dalam ayat tadi menyimpan banyak rahasia yang meliputi sifat-sifat terpuji, akhlak-akhlak mulia, karakter-karakter pilihan yang akan menjadikan seseorang menjadi hamba-hamba Allah yang muttaqun. Hadirin para pendengar yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kita melihat kata-kata Syam yang terdiri dari 4 huruf. Yang pertama huruf Shad, yang kedua huruf Ya, yang ketiga huruf Alif, yang terakhir keempat huruf Mim. Ternyata 4 huruf ini menyimpan akhlak-akhlak terpuji. Apabila seseorang benar-benar melakukan puasa di bulan suci Ramadan, akan menjadikan dia orang-orang yang berakhlak mulia, yang digambarkan dengan 4 huruf yang ada dalam kalimat Syam. Yang pertama huruf Shad. Shad pertama adalah Syianatun. Asal katanya sona yasunu, saunan atau syianah, yang artinya menjaga diri. Orang yang mampu menjaga dirinya, lebih-lebih di saat berpuasa dan berimbas setelah dia berpuasa, menjaga ucapannya dari berkata-kata kotor, berkata-kata fahish, berkata yang tidak memiliki manfaat sama sekali, mampu menjaga perbuatannya siang malam, mampu menjaga hatinya. Ternyata ini sifat orang-orang muttaqun. Hadirin para pendengar yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Shad yang kedua adalah shadiqun. Artinya orang yang jujur. Dengan puasa itu seseorang akan dididik menjadi manusia jujur. Manusia yang bisa mempercayai dirinya, selalu berkata benar, bertindak benar, berbuat benar, dan juga selalu jujur dalam hati. Rasulullah SAW dalam sebuah hadis beliau mengatakan, "Alaikum bis-sidqi, fa inna as-sidqa yahdi ilal birri, fa innal birra yahdi ilal jannah." Haruskan dirimu bersifat jujur. Nah, sungguhnya jujur itu membawa kepada hal-hal kebaikan, membawa seseorang untuk selalu berbuat baik, dan kebaikan itu membawa kepada surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebaliknya, iyyakum al-kazib, fa innal kaziba yahdi ilal pujuri, fa innal pujura yahdi ilan nar. Jauhkan dirimu dari sifat dusta, karena dusta itu akan membawa kepada hal-hal yang buruk, membawa kepada perbuatan-perbuatan dosa. Nah, sungguhnya perbuatan dosa membawa seorang akan masuk dalam nerakanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Wal'iyyazubillah. Dalam hadis lain, Rasulullah SAW menjelaskan, fa inna as-sadiqa tuma'ninatun wal kaziba raibatun. Sungguhnya jujur itu membawa kepada ketenangan, dan sungguhnya dusta itu membawa kepada keraguan. Hadirin para pendengar yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, inilah shad yang kedua, yaitu
shadiq, jujur. Shad yang ketiga adalah menjadikan seorang menjadi sabir, orang yang selalu bersabar, orang yang siap bertahan apapun yang terjadi pada dirinya. Lebih-lebih dia mendapatkan musibah karena barokah puasa yang ia lakukan menjadikan jiwanya menjadi orang-orang yang mampu bertahan dari pagi sampai tenggelam matahari. Dia mampu bersabar, menahan haus, lapar, menahan hal-hal yang membatalkan puasanya, lebih-lebih pahala puasanya. Sehingga dia akan menjadi manusia yang tangguh setelah keluar. Begitu dia selesai menjalani pendidikan selama 1 bulan Ramadan. Hadirin para pendengar yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita juga dengan didikan puasa yang kita jalankan ini menjadikan kita orang-orang yang bisa bersabar. Apa itu sabar? Sabar adalah orang yang selalu menyerahkan di awal ketika ia ditimpa ujian, musibah. Apabila kalimat sadar ditaruh setelah ia lama merasa sedih, merasa terbebani, merasa stres, lalu ia sadar, itu bukan sabar tetapi insaf. Karena sabar berada di awal, sadar berada di akhir. Hadirin para pendengar yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Yang selanjutnya, shad yang berikutnya adalah saleh. Dengan berkat puasa yang ia lakukan akan menjadikan dia manusia yang selalu berbuat baik, menciptakan hal-hal baik, bertingkah laku baik, sehingga dengan itu dia dikatakan soleh. Dia disebut soleh, orang yang baik karena selalu berbuat soleh, selalu berbuat baik. Tidak sampai kepada pribadinya, dia juga memperbaiki orang lain, memperbaiki lingkungan di sekitarnya, sehingga dia disebut musleh. Tidak hanya soleh, tetapi dia juga musleh, memperbaiki dirinya dan memperbaiki orang lain. Ini berkat dia melakukan puasa selama 1 bulan Ramadan. Hadirin para pendengar yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Yang terakhir dari huruf shad adalah sahih. Orang yang selalu bertindak benar, berbuat benar, berkata benar, berpikir benar, berprasangka benar, sehingga semuanya akan menjadikan dia sehat. Sehat pikiran, sehat juga hatinya. Pantas Nabi mengatakan dalam sebuah hadisnya, sumu tasihu, berpuasalah agar engkau tetap sehat. Ternyata puasa itu akan menjadikan seseorang untuk tetap sehat. Sehat tindakannya, sehat pikirannya, sehat perbuatannya, sampai sehat juga hatinya. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Huruf yang kedua adalah huruf ya. Ternyata ya juga menyimpan sifat-sifat terpuji. Di antaranya adalah yang pertama, yakin. Ini adalah modal utama. Guru besar kita, Al-Maghfurullah Bapak Maulana Syekh, dalam trilogi beliau menanamkan yang pertama disebut dengan yakin. Ada juga yang mengartikan yakin adalah kepastian.
Karena sesuatu yang pasti akan berdatangkan keyakinan. Bagaimana kita berupaya menjadi manusia yang betul-betul yakin apa yang kita lakukan dan apa yang akan kita lakukan. Dengan puasa ini manusia dicetak menjadi manusia yakin akan janji-janji Allah Subhanahu wa taala. Apa yang mereka lakukan juga harus diyakini. Sehingga Rasulullah mengatakan, "Man shoma Ramadhana imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi." Barang siapa berpuasa di bulan suci Ramadan dengan penuh keimanan, keyakinan, penuh kepercayaan kepada janji Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah tidak pernah mengingkari janjinya. Innallaha la yukhliful mi'ad. Ia betul-betul yakin apa yang ia lakukan dan apa yang ia akan dapatkan balasan dari Allah Subhanahu wa taala. Ini disebut dengan yakin. Yang selanjutnya juga menyimpan sifat yang mulia, yaitu yasrun, yang artinya mudah. Rasulullah SAW dalam tugas beliau menjelaskan dalam sabdanya, yassir wala tu'assir, mudahkan dan jangan persulit. Dengan terpaan Ramadan yang kita lakukan selama 1 bulan, menjalani puasa agar mencetak kita menjadi manusia-manusia yang bisa mempermudah diri, mempermudah orang lain, sehingga betul-betul puasa ini mencetak karakter yang diharapkan ke depan. Sehingga dengan tindakan yang selalu memudahkan orang lain, tidak mempersulit orang lain, akan mencetak insan-insan yang mulia, yang akhirnya mencapai maqam muttaqun itu. Hadirin para pendengar yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ya, yang ketiga adalah yaqzah. Kita tahu yaqzah artinya jaga. Lawan dari tidur. Dengan puasa kita dicetak menjadi manusia yang tetap bangun, yang tetap jaga, waspada terhadap musuh-musuh kita, hawa nafsu kita, yang selalu menjerumuskan kita kepada hal-hal yang tidak baik. Musuh kita berupa setan. Nah, setan adalah musuh kita yang nyata. Allah sudah jelaskan dalam Al-Quran, inna syaitana lakum aduwwum mubin. Semuanya setan itu musuhmu yang nyata. Sehingga dengan kita berpuasa, mencetak kita menjadi manusia yang selalu jaga, selalu waspada, sehingga kita tidak dijerumuskan oleh musuh-musuh kita tersebut. Ada 5 musuh kita. Yang disebut pertama disebut dengan hawa, yang kedua nafsu, yang ketiga setan, yang keempat dunia, yang kelima diri kita sendiri atau panca indera kita. Itu semua akan mencondongkan kita kepada hal-hal pelanggaran yang menyimpang. Oleh sebab itu, mudah-mudahan melalui puasa kita selalu jaga, selalu waspada. Mudah-mudahan Allah menjaga kita. Hadirin para pendengar yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Huruf ketiga adalah huruf alif. Ternyata alif ini juga mencerminkan sifat-sifat terpuji, sifat-sifat mulia. Di antaranya ada sifat amanah. Orang yang terpercaya, percaya kepada dirinya, dipercaya orang lain. Ini menjadi sifat Nabi kita yang besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ternyata dari sot, ya, membawa sifat kenabian, yaitu siddiq, amanah, tabligh, pertahanan. Dengan 4 sifat ini, ya, orang itulah yang disebut dengan cerdas. Kalau enggak,
Maka guru besar kita Al-Mangkulah Maulana Syekh menyebutnya dengan sifat jahil juhala. Beliau cantumkan dalam nasidnya 4 sifat itu wajib para nabi, wajib juga 4 sifat itu kepada para ulama. Kalau 4 sifat itu tidak ada, mereka jahil juhala. Hadirin para pendengar yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alif berikutnya adalah iman. Ya. Dengan puasa kita akan memperkuat iman. Memperkuat ya kepercayaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ternyata puasa menjadikan seseorang untuk memperkuat imannya. Begitu juga amnan. Alif berikutnya dengan sifat alif, manusia akan menjadi orang yang selalu aman dan juga mengamankan orang lain daripada bahaya mulutnya dan bahaya tangannya. Ini karakter yang luar biasa yang tersimpan dalam kalimat syianah, terutama di huruf alifnya. Hadirin para pendengar yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alif yang terakhir adalah alipun. Alipun artinya dengan puasa akan mencetak orang berhati mulia, berhati lembut, penyayang kepada dirinya, penyayang kepada orang lain. Sehingga dengan puasa yang ia lakukan menjadikan dirinya orang yang pandai merasa. Bukan sebaliknya, merasa pandai. Merasa pandai adalah karakter yang buruk, tapi sifat yang mulia adalah pandai merasa. Bagaimana orang lain harus dibantu, bagaimana orang lain harus dimengerti, bagaimana kehormatan orang lain juga harus dijaga, bagaimana aib orang lain juga harus ditutup. Inilah sifat-sifat mulia yang lahir dari huruf alif itu. Sehingga orang yang selalu melaksanakan puasanya dengan baik menjadikan jiwanya alipun, selalu lembut. Hadirin para pendengar yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Yang terakhir adalah huruf mim. Iya. Ternyata mim juga menyimpan sifat-sifat mulia, yaitu al-mahi. Ini salah satu dari nama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mahi artinya yang menghapus. Menghapus segala keburukan dalam dirinya. Menghapus keburukan orang lain. Berusaha bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Membersihkan jiwanya, dirinya dari hal-hal yang tidak baik, hal-hal yang hina. Dengan didikan puasa selama Ramadan menjadikan dirinya orang yang bersih dari sifat-sifat tercela. Selanjutnya adalah mahdun, mahidun, orang-orang yang murni, orang yang ikhlas. Ternyata dengan kita berpuasa menjadikan diri kita orang-orang yang betul-betul murni menjalankan ke Allah. Seperti hadis yang sudah saya bacakan tadi. Man shoma ramadhana imanan wahtisaban. Orang siapa betul-betul berpuasa dengan didorong iman, bukan didorong gengsi, bukan didorong rasa malu kepada tetangga, rasa malu dengan atasannya, tidak, tapi imanan, didorong rasa iman, ditambah lagi wahtisaban. Iya. Mengharapkan pahala dari Allah. Didorong keikhlasan yang ada dalam hatinya. Didorong kemurnian menjalankan perintah Allah SWT itu dengan mahdud. Iya. Karena puasa ini adalah ibadah murni kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga hatinya menjadi mukhlis, orang yang ikhlas, menjadi makhdud, menjadi bersih, baik ucapannya, tindakannya, pikirannya, lebih-lebih hatinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya dengan mim dia juga melahirkan sifat majdun. Majid, orang-orang yang memiliki sifat mulia, sifat-sifat terpuji. Inilah sifat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Muhammad, orang yang dipuji. Ahmad, orang yang memuji. Ini nama beliau di langit bernama Ahmad. Karena beliau selalu memuji Allah SWT dari sejak diciptakan. Sehingga
berimbas kepada beliau menjadi orang yang Muhammad, orang yang dipuji Allah Subhanahu wa taala. Para pendengar yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, begitu banyak sifat-sifat yang tersimpan dalam kalimat as-siyam, pantas Allah menaruh di ujungnya la'allakum tattaqun. Bila mana seseorang betul-betul mencerminkan sifat-sifat yang tersembunyi dalam kalimat as-siyam tadi, kita pastikan dengan puasa itu dia menjadi manusia yang muttaqun. Hadirin para pendengar yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebab itu, mari kita lakukan, laksanakan perintah puasa ini dengan betul-betul ikhlas, mencerminkan sifat-sifat yang tersembunyi dalam kalimat siyam tadi, sehingga kita keluar mendapatkan maqam muttaqun. Hadirin para pendengar yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Demikian yang bisa kami sampaikan dalam kajian saat ini. Semoga kita semua dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan gelar al-muttaqun. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kehilapan dan kekurangan. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wallahul muwaffiq wal hadi ila sabilir rasyad. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.